Di video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang inti dari kelistrikan sepeda motor, dan kali ini saya ingin menjelaskan satu persatu, terutama di aki. Saya mau di sini mau menjelaskan bahwa aki kering itu yang apa dan aki basah itu yang bagaimana. Saksikan terus video ini sampai selesai. Oke, tetap semangat. Oke, kembali lagi bersama saya Dipo di Perga Jaya Spare Part. Dan apa yang saya sebutkan tadi, saya ingin menjelaskan tentang perbedaan aki basah dan aki kering. Jadi aki basah itu apa, aki kering itu apa? Mari kita saksikan video berikut ini ya. Jadi jangan sampai dilewatkan video ini, karena ini edukasi ya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kita mulai lagi. Yang pertama yang saya mau buka adalah aki kering. Aki kering yang kebetulan yang saya buka ini adalah aki yang berjenis dan berkode YTZ5S, atau kalau yang dari GS itu adalah kodenya GTZ5S. Jadi aki ini sebenarnya aki kering. Jadi aki yang bebas pemeliharaan. Jadi dia yang disertai dengan aki air zur yang ada di dalam. Jadi dia sudah dari pabriknya sana. Aki kering itu aki yang tidak bisa diisi ulang lagi. Jadi sekali pakai dia langsung selesai. Dan aki ini selalu berada dalam kondisi dry charge. Dry charge itu ketika di dalam mesin motor, dia ini akan sirkulasinya akan mengisi sendiri aki keringnya itu. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau produk dari Yamaha atau Yuasa itu berkode YTZ5S. Nah, di sini saya menerangkan bahwa ini di sini ada tulisan 12V. Nah, kelihatan. Nah, 12V 3,5 ampere. Jadi 12V itu artinya 12 volt. Jadi aki yang berkapasitas 12 volt dan berkapasitas 3,5 ampere. Dan ini cocok untuk motor-motor kayak kalau di Yamaha itu motor Miuji, terus Mio M3, Soul GT, terus Bison, Vixen, itu pakai yang YTZ5S. Kalau yang untuk produknya Honda, jadi motor Honda itu adalah Varius CW 110, terus Beat, terus habis itu Revo Absolute, Supra X125, Blade, sama dipakai di motor-motor yang terbaru itu. Tapi yang syaratnya yang satu, yang non idling stop. Jadi yang motor-motor yang tidak pakai idling stop, kayak Scoopy, kayak Vario 110 yang injeksi, yang tidak pakai idling stop itu bisa dipakai di motor Honda itu. Dan ini kering. Jadi ini bebas pemeliharaan. Kenapa MF? Di sini ada MF. MF itu adalah maintenance free. Jadi bebas pemeliharaan, maintenance free. Lalu, dan yang berikutnya saya mau buka yang aki basah. Aki basah. Jadi aki basah ini yang saya ambilkan dari produknya Yamaha, yang isi dalamnya itu adalah Yuasa. Jadi di dalam sini ini aki basah. Jadi aki basah ini aki yang belum dikasih air zur, aki basah. Jadi aki basah ini aki yang isinya itu ada di luar airnya, air zurnya.
Jadi nanti air zurnya ini nanti mau dipasang, itu ini dibuka dulu, dibuka satu persatu baru diisikan. Dan ada batas tertentunya di sini. Ini batas yang paling atas untuk pengisian air zurnya. Nah, kalau setelah pemakaian dia berkurang di bawah garis ini, itu harus Anda isi ulang dengan air aki, bukan air zur lagi. Air aki, habis itu dicas ulang. Dicas ulang artinya dicas di luar kendaraan. Menggunakan separator khusus yang memiliki pori-pori yang sangat berukuran 0,1 sampai 1 mikron, yang berfungsi untuk mencegah penyerapan partikel-partikel antimoni lead istilahnya. Antimoni lead itu adalah korosi istilahnya. Ya, kembali lagi. Jadi aki basah ini sebagai sebagai bawaan motor yang biasanya itu dari VKR, terus Jupiter Z yang 2009, terus Suprafit kalau dari Honda, terus Supra Iklama itu pakainya yang basah, Grand itu pakainya yang basah. Jadi Shogun, Mio itu bisa pakai yang basah. Ya, dan yang biasanya terjadinya korosi itu disebabkan karena airnya biasa di bawah sampai dia habis itu tanpa dicek sama sekali. Jadi teman-teman kalau misalkan mempunyai aki basah ini harus diperhatikan paling tidak 6 bulan sekali untuk memperhatikan isinya di dalamnya sini. Jadi bagaimana, kan sudah ada garis batasnya ini. Kalau misalkan di bawah garis batasnya ini harus ditambahin air aki. Apa bedanya air zur sama air aki? Kalau air zur itu air pengisian pertama kali sebelum diisi air apapun. Dan kalau yang air aki itu air yang tambahan. Jadi misalkan dia berkurang, ditambahinlah sama air aki. Dan kalau bisa teman-teman menambahin air akinya itu yang air aki yang sesuai dengan standarnya dari pabrik. Jadi lebih bagus. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mempunyai motor yang akinya basah, harus sering-sering diperhatikan itu airnya bagaimana supaya lebih awet. Jadi kalau menurut saya, kenapa sih ada bedanya antara basah sama yang kering? Kalau yang kering itu tanpa pemeliharaan, jadi sekali sampean pasang itu sampai dia mati baru kita ganti. Kalau untuk yang basah itu perlu perawatan. Jadi perawatan yang sesuai prosedurnya itu paling tidak 6 bulan sekali harus dicek airnya. Ini akan lebih awet, tahan lama. Jadi seperti itu teman-teman. Dan kalau misalkan untuk proses pemasangan jangan sampai terbalik antara positif dan negatifnya, jangan sampai terbalik. Di sana pasti ada tandanya untuk masang di positif ataupun di negatif. Biasanya itu tandanya merah kalau yang untuk positif. Kabelnya itu kabel untuk di pemasangan kabel aki itu. Jadi di sini teman-teman bisa paham kenapa sih ada yang aki kering, ada aki basah. Jadi secara kualitas memang ada perbedaan di sana. Kalau aki yang kering itu memang sekali pakai, didesain sekali pakai. Dia tanpa bisa diisi ulang kembali. Nah, itu baik untuk kendaraan roda 2 ataupun roda 4 itu sama saja. Jadi kalau untuk MF itu adalah maintenance free, itu adalah bebas pemeliharaan. Jadi di sini teman-teman bisa paham. Jika teman-teman kurang paham dengan penjelasan saya, nanti bisa bertanya di kolom komentar. Dan jika informasi yang saya berikan ini
bermanfaat, silakan teman-teman share. Dan jika informasi ini tidak bermanfaat, diabaikan pun tidak masalah. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan semangat terus berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa supaya kita diberi kelancaran dalam menjalankan apapun, supaya tetap lancar. Oke, tetap semangat. Sampai jumpa di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah jaya.